Sebelumnya meletakkan landasan, semua berjasa, harus diakui. Saya juga terus terang saja, saya mengakui Ibu Megawati pun berjasa, pun berbuat yang banyak. Ya. Prabowo Subianto belak-belakan memuji kinerja Megawati Soekarno Putri pada Jumat 12 Januari. Menurut calon presiden nomor urut 2 itu, Megawati berjasa dalam pembangunan bangsa selama menjadi presiden kelima. Pujian tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Dialog Capres bersama Kadin di Jakarta Theater, tepatnya pada hari ini 12 Januari 2024. Awalnya Prabowo menilai pemerintahan Jokowi telah membawa Indonesia pada kondisi yang sangat baik. Bahkan menurutnya Jokowi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi paling tinggi di dunia. Setelah itu Prabowo pun belak-belakan memuji Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, Megawati dan seluruh Presiden Republik Indonesia yang telah menjabat memiliki jasa besar bagi negara, terutama dalam membuat landasan kebijakan perekonomian, landasan ideologi, dan landasan politik bangsa, yang mana menurutnya pondasi itu akan menjadi langkah utama pemimpin selanjutnya untuk melanjutkan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, jika terpilih, dirinya pun tidak akan ragu untuk melanjutkan seluruh program pembangunan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi nilai 11 dari 100 yang diberikan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Prabowo mengaku tidak menanggapi serius soal nilai rendah yang diterimanya saat debat. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Gor Sahabudin, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis 11 Januari 2024. Prabowo kemudian menyindir Anies dengan kalimat "emang lu siape?". Sindiran itu disampaikan Prabowo berulang kali. Dilansir dari Kompas.com, kalimat tersebut langsung disambut gemuruh ribuan pendukungnya. Tak sampai di situ, Prabowo juga menukil gaya bahasa Indonesia Timur yang lebih terbuka dan plak-plakan. Prabowo menyebut kalimat kaset rusak terkait pemberian nilai rendah terhadap dirinya. Prabowo mengaku akan mempertahankan gaya bahasanya yang terbuka dan terus terang, termasuk dalam menanggapi pernyataan rivalnya dalam Pilpres 2024. Prabowo memastikan tidak mau bertutur dengan banyak teori. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat kritikan dari berbagai pihak, salah satunya dinilai hanya bisa berjoget dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebaliknya Prabowo Subianto dinilai kurang cakap berbicara, terlebih saat debat Capres yang dilaksanakan oleh KPU. Kini Prabowo merespons kritikan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, kritikan itu disampaikan dalam sambutannya saat kampanye di Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Prabowo pun mengakui ia direndahkan lantaran dianggap hanya bisa berjoget saja. Capres nomor urut 2 ini mengakui ketidakpiawaiannya berbicara hingga banyak orang yang memberikan nasihat untuknya. Ia mengaku banyak pihak yang memberikan nasihat agar Prabowo tidak terpancing emosi dengan lawan politiknya. Menanggapi nasihat tersebut, Prabowo mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang prajurit. Oleh sebab itu pantas jika ia tidak pandai bertutur kata. Meski begitu, Prabowo tidak mempersalahkan jika ia mendapat banyak hujatan. Baginya, Prabowo hanya ingin berjuang untuk membela rakyat Indonesia. Diketahui hujatan ini bermunculan selesai debat Capres ketiga pada Minggu 7 Januari silam. Prabowo dinilai terpancing emosi lawan hingga kurang bisa berbicara dalam debat tersebut. Terlebih selesai debat, Prabowo mengeluarkan umpatan hingga kata kasar yang diduga ditujukan untuk paslon lawannya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sedang menjadi sorotan publik lantaran dinilai emosional. Penilaian itu juga disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia yakni Yusuf Kala yang mewanti-wanti masyarakat agar hati-hati memilih pemimpin Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Yusuf Kala pada Rabu 10 Januari. Ia menyinggung soal pedoman memilih pemimpin di dalam agama Islam. Adapun pedoman itu diantaranya amanah, jujur, dan cerdas. Yusuf Kala menilai ciri-ciri pemimpin itu dimiliki oleh Anies Baswedan. Lantas ia menyindir capres lainnya yang suka marah-marah. Menurutnya sangat berbahaya jika negara dipimpin sosok seperti itu. Ia mengatakan presiden yang suka
marah-marah bisa ditonjok saat berdebat dengan kepala negara lain. Politisi senior Partai Golkar itu berpesan agar masyarakat hati-hati memilih pemimpin. Salah satu yang menjadi acuan adalah sikap para capres saat debat ketika Pilpres 2024 baru-baru ini. Caranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menggunakan kata kasar saat menyindir politikus pintar teori tapi salah data. Bahkan relawan Prabowo turut berkata kasar. Menanggapi hal tersebut, Prabowo mengaku selalu berbicara apa adanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan saat kampanye di Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Dalam pidatonya, Prabowo mengaku mendapat masukan untuk berhati-hati berbicara dan tidak terpancing emosi. Namun ia menolak masukan itu karena ucapannya selalu apa adanya. Lantas Prabowo menyindir pihak yang suka berbicara sopan di hadapan masyarakat. Capres nomor urut 2 ini menyindir politikus yang pintar teori hingga suka berbicara sopan namun salah data. Dalam sindiran itu, Prabowo kembali melontarkan kata-kata kasar seperti yang diutarakan saat menyindir Anies Baswedan. Mendengar hal tersebut, relawan Prabowo pun riuh ikut berteriak menggunakan kata kasar. Kemudian Prabowo menilai banyak elit Indonesia yang salah menilai kepribadian seseorang. Ia pun mengkritik politikus yang sengaja mengungkap data salah untuk menyerang lawan politiknya. Hati-hati, bicaranya harus hati-hati, jangan emosi. Nanti terpancing. Bicaranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara. Kalian mau dengan saya bicara sopan-sopan terus? Mau? Atau saya bicara seperti politisi-politisi, atau saya bicara seperti akademisi yang pintar teori tapi salah. Sebelumnya meletakkan landasan, semua berjasa, harus diakui. Saya juga terus terang saja, saya mengakui Ibu Megawati pun berjasa, pun berbuat yang banyak. Prabowo Subianto belak-belakan memuji kinerja Megawati Soekarno Putri pada Jumat 12 Januari. Menurut calon presiden nomor urut 2 itu, Megawati berjasa dalam pembangunan bangsa selama menjadi presiden kelima. Pujian tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Dialog Capres bersama Kadin di Jakarta Teater, tepatnya pada hari ini 12 Januari 2024. Awalnya Prabowo menilai pemerintahan Jokowi telah membawa Indonesia pada kondisi yang sangat baik. Bahkan menurutnya Jokowi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi paling tinggi di dunia. Setelah itu Prabowo pun belak-belakan memuji Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, Megawati dan seluruh Presiden Republik Indonesia yang telah menjabat memiliki jasa besar bagi negara, terutama dalam membuat landasan kebijakan perekonomian, landasan ideologi, dan landasan politik bangsa, yang mana menurutnya pondasi itu akan menjadi langkah utama pemimpin selanjutnya untuk melanjutkan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, jika terpilih, dirinya pun tidak akan ragu untuk melanjutkan seluruh program pembangunan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi nilai 11 dari 100 yang diberikan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Prabowo mengaku tidak menanggapi serius soal nilai rendah yang diterimanya saat debat. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Gor Sahabudin, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis 11 Januari 2024. Prabowo kemudian menyindir Anies dengan kalimat "emang lu siape?". Sindiran itu disampaikan Prabowo berulang kali. Dilansir dari kompas.com, kalimat tersebut langsung disambut gemuruh ribuan pendukungnya. Tak sampai di situ, Prabowo juga menukil gaya bahasa Indonesia Timur yang lebih terbuka dan plak-plakan. Prabowo menyebut kalimat kaset rusak terkait pemberian nilai rendah terhadap dirinya. Prabowo mengaku akan mempertahankan gaya bahasanya yang terbuka dan terus terang, termasuk dalam menanggapi pernyataan rivalnya dalam Pilpres 2024. Prabowo memastikan tidak mau bertutur dengan banyak teori.
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat kritikan dari berbagai pihak, salah satunya dinilai hanya bisa berjoget dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebaliknya, Prabowo Subianto dinilai kurang cakap berbicara, terlebih saat debat Capres yang dilaksanakan oleh KPU. Kini Prabowo merespons kritikan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, kritikan itu disampaikan dalam sambutannya saat kampanye di Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Prabowo pun mengakui ia direndahkan lantaran dianggap hanya bisa berjoget saja. Capres nomor urut 2 ini mengakui ketidakpiawaiannya berbicara hingga banyak orang yang memberikan nasihat untuknya. Ia mengaku banyak pihak yang memberikan nasihat agar Prabowo tidak terpancing emosi dengan lawan politiknya. Menanggapi nasihat tersebut, Prabowo mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang prajurit. Oleh sebab itu pantas jika ia tidak pandai bertutur kata. Meski begitu, Prabowo tidak mempersalahkan jika ia mendapat banyak hujatan. Baginya, Prabowo hanya ingin berjuang untuk membela rakyat Indonesia. Diketahui hujatan ini bermunculan selesai debat Capres ketiga pada Minggu 7 Januari silam. Prabowo dinilai terpancing emosi lawan hingga kurang bisa berbicara dalam debat tersebut. Terlebih selesai debat, Prabowo mengeluarkan umpatan hingga kata kasar yang diduga ditujukan untuk paslon lawannya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sedang menjadi sorotan publik lantaran dinilai emosional. Penilaian itu juga disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia yakni Yusuf Kala yang mewanti-wanti masyarakat agar hati-hati memilih pemimpin Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Yusuf Kala pada Rabu 10 Januari. Ia menyinggung soal pedoman memilih pemimpin di dalam agama Islam. Adapun pedoman itu diantaranya amanah, jujur, dan cerdas. Yusuf Kala menilai ciri-ciri pemimpin itu dimiliki oleh Anies Baswedan. Lantas ia menyindir capres lainnya yang suka marah-marah. Menurutnya sangat berbahaya jika negara dipimpin sosok seperti itu. Ia mengatakan presiden yang suka marah-marah bisa ditonjok saat berdebat dengan kepala negara lain. Politisi senior Partai Golkar itu berpesan agar masyarakat hati-hati memilih pemimpin. Salah satu yang menjadi acuan adalah sikap para capres saat debat ketika Pilpres 2024 baru-baru ini. Caranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menggunakan kata kasar saat menyindir politikus pintar teori tapi salah data. Bahkan relawan Prabowo turut berkata kasar. Menanggapi hal tersebut, Prabowo mengaku selalu berbicara apa adanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan saat kampanye di Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Dalam pidatonya, Prabowo mengaku mendapat masukan untuk berhati-hati berbicara dan tidak terpancing emosi. Namun ia menolak masukan itu karena ucapannya selalu apa adanya. Lantas Prabowo menyindir pihak yang suka berbicara sopan di hadapan masyarakat. Capres nomor urut 2 ini menyindir politikus yang pintar teori hingga suka berbicara sopan namun salah data. Dalam sindiran itu, Prabowo kembali melontarkan kata-kata kasar seperti yang diutarakan saat menyindir Anies Baswedan. Mendengar hal tersebut, relawan Prabowo pun riuh ikut berteriak menggunakan kata kasar. Kemudian Prabowo menilai banyak elit Indonesia yang salah menilai kepribadian seseorang. Ia pun mengkritik politikus yang sengaja mengungkap data salah untuk menyerang lawan politiknya. Hati-hati bicaranya, harus hati-hati, jangan emosi. Nanti terpancing. Bicaranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara. Kalian mau dengan saya bicara sopan-sopan terus? Mau? Atau saya bicara seperti politisi-politisi, atau saya bicara seperti akademisi yang pintar teori tapi salah. Sebelumnya meletakkan landasan, semua berjasa, harus diakui. Saya juga terus terang saja, saya mengakui Ibu Megawati pun berjasa, pun berbuat yang banyak. Prabowo Subianto belak-belakan memuji kinerja Megawati Soekarno Putri pada Jumat 12 Januari.
Menurut calon presiden nomor urut 2 itu, Megawati berjasa dalam pembangunan bangsa selama menjadi presiden kelima. Pujian tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Dialog Capres bersama Kadin di Jakarta Theater, tepatnya pada hari ini 12 Januari 2024. Awalnya Prabowo menilai pemerintahan Jokowi telah membawa Indonesia pada kondisi yang sangat baik. Bahkan menurutnya Jokowi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi paling tinggi di dunia. Setelah itu Prabowo pun belak-belakan memuji Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, Megawati dan seluruh Presiden Republik Indonesia yang telah menjabat memiliki jasa besar bagi negara, terutama dalam membuat landasan kebijakan perekonomian, landasan ideologi, dan landasan politik bangsa, yang mana menurutnya pondasi itu akan menjadi langkah utama pemimpin selanjutnya untuk melanjutkan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, jika terpilih, dirinya pun tidak akan ragu untuk melanjutkan seluruh program pembangunan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi nilai 11 dari 100 yang diberikan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Prabowo mengaku tidak menanggapi serius soal nilai rendah yang diterimanya saat debat. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Gor Sahabudin, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis 11 Januari 2024. Prabowo kemudian menyindir Anies dengan kalimat "emang lu siape?". Sindiran itu disampaikan Prabowo berulang kali. Dilansir dari kompas.com, kalimat tersebut langsung disambut gemuruh ribuan pendukungnya. Tak sampai di situ, Prabowo juga menukil gaya bahasa Indonesia Timur yang lebih terbuka dan plak-plakan. Prabowo menyebut kalimat kaset rusak terkait pemberian nilai rendah terhadap dirinya. Prabowo mengaku akan mempertahankan gaya bahasanya yang terbuka dan terus terang, termasuk dalam menanggapi pernyataan rivalnya dalam Pilpres 2024. Prabowo memastikan tidak mau bertutur dengan banyak teori. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat kritikan dari berbagai pihak, salah satunya dinilai hanya bisa berjoget dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebaliknya Prabowo Subianto dinilai kurang cakap berbicara, terlebih saat debat Capres yang dilaksanakan oleh KPU. Kini Prabowo merespons kritikan tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, kritikan itu disampaikan dalam sambutannya saat kampanye di Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Prabowo pun mengakui ia direndahkan lantaran dianggap hanya bisa berjoget saja. Capres nomor urut 2 ini mengakui ketidakpiawaiannya berbicara hingga banyak orang yang memberikan nasihat untuknya. Ia mengaku banyak pihak yang memberikan nasihat agar Prabowo tidak terpancing emosi dengan lawan politiknya. Menanggapi nasihat tersebut, Prabowo mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang prajurit. Oleh sebab itu pantas jika ia tidak pandai bertutur kata. Meski begitu, Prabowo tidak mempersalahkan jika ia mendapat banyak hujatan. Baginya, Prabowo hanya ingin berjuang untuk membela rakyat Indonesia. Diketahui hujatan ini bermunculan selesai debat Capres ketiga pada Minggu 7 Januari silam. Prabowo dinilai terpancing emosi lawan hingga kurang bisa berbicara dalam debat tersebut. Terlebih selesai debat, Prabowo mengeluarkan umpatan hingga kata kasar yang diduga ditujukan untuk paslon lawannya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sedang menjadi sorotan publik lantaran dinilai emosional. Penilaian itu juga disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia yakni Yusuf Kala yang mewanti-wanti masyarakat agar hati-hati memilih pemimpin Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Yusuf Kala pada Rabu 10 Januari. Ia menyinggung soal pedoman memilih pemimpin di dalam agama Islam. Adapun pedoman itu diantaranya amanah, jujur, dan cerdas. Yusuf Kala menilai ciri-ciri pemimpin itu dimiliki oleh Anies Baswedan. Lantas ia menyindir capres lainnya yang suka marah-marah. Menurutnya sangat berbahaya jika negara dipimpin sosok seperti itu. Ia mengatakan presiden yang suka marah-marah bisa ditonjok saat berdebat dengan kepala negara lain. Politisi senior Partai Golkar itu berpesan agar masyarakat hati-hati memilih pemimpin. Salah satu yang menjadi acuan adalah sikap para capres saat debat ketika Pilpres 2024 baru-baru ini. Caranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara.
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menggunakan kata kasar saat menyindir politikus pintar teori tapi salah data. Bahkan relawan Prabowo turut berkata kasar. Menanggapi hal tersebut, Prabowo mengaku selalu berbicara apa adanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan saat kampanye di Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Dalam pidatonya, Prabowo mengaku mendapat masukan untuk berhati-hati berbicara dan tidak terpancing emosi. Namun ia menolak masukan itu karena ucapannya selalu apa adanya. Lantas Prabowo menyindir pihak yang suka berbicara sopan di hadapan masyarakat. Capres nomor urut 2 ini menyindir politikus yang pintar teori hingga suka berbicara sopan namun salah data. Dalam sindiran itu, Prabowo kembali melontarkan kata-kata kasar seperti yang diutarakan saat menyindir Anies Baswedan. Mendengar hal tersebut, relawan Prabowo pun riuh ikut berteriak menggunakan kata kasar. Kemudian Prabowo menilai banyak elit Indonesia yang salah menilai kepribadian seseorang. Ia pun mengkritik politikus yang sengaja mengungkap data salah untuk menyerang lawan politiknya. Hati-hati, bicaranya harus hati-hati, jangan emosi, nanti terpancing. Bicaranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara. Kalian mau dengan saya bicara sopan-sopan terus? Mau? Atau saya bicara seperti politisi-politisi, atau saya bicara seperti akademisi yang pintar teori tapi salah. Sebelumnya meletakkan landasan, semua berjasa, harus diakui. Saya juga terus terang saja, saya mengakui Ibu Megawati pun berjasa, pun berbuat yang banyak. Prabowo Subianto belak-belakan memuji kinerja Megawati Soekarno Putri pada Jumat 12 Januari. Menurut calon presiden nomor urut 2 itu, Megawati berjasa dalam pembangunan bangsa selama menjadi presiden kelima. Pujian tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Dialog Capres bersama Kadin di Jakarta Teater, tepatnya pada hari ini 12 Januari 2024. Awalnya Prabowo menilai pemerintahan Jokowi telah membawa Indonesia pada kondisi yang sangat baik. Bahkan menurutnya Jokowi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi paling tinggi di dunia. Setelah itu Prabowo pun belak-belakan memuji Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, Megawati dan seluruh Presiden Republik Indonesia yang telah menjabat memiliki jasa besar bagi negara, terutama dalam membuat landasan kebijakan perekonomian, landasan ideologi, dan landasan politik bangsa, yang mana menurutnya pondasi itu akan menjadi langkah utama pemimpin selanjutnya untuk melanjutkan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, jika terpilih, dirinya pun tidak akan ragu untuk melanjutkan seluruh program pembangunan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi nilai 11 dari 100 yang diberikan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Prabowo mengaku tidak menanggapi serius soal nilai rendah yang diterimanya saat debat. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Gor Sahabudin, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis 11 Januari 2024. Prabowo kemudian menyindir Anies dengan kalimat "emang lu siape?". Sindiran itu disampaikan Prabowo berulang kali. Dilansir dari Kompas.com, kalimat tersebut langsung disambut gemuruh ribuan pendukungnya. Tak sampai di situ, Prabowo juga menukil gaya bahasa Indonesia Timur yang lebih terbuka dan plak-plakan. Prabowo menyebut kalimat kaset rusak terkait pemberian nilai rendah terhadap dirinya. Prabowo mengaku akan mempertahankan gaya bahasanya yang terbuka dan terus terang, termasuk dalam menanggapi pernyataan rivalnya dalam Pilpres 2024. Prabowo memastikan tidak mau bertutur dengan banyak teori. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat kritikan dari berbagai pihak, salah satunya dinilai hanya bisa berjoget dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebaliknya Prabowo Subianto dinilai kurang cakap berbicara, terlebih saat debat Capres yang dilaksanakan oleh KPU. Kini Prabowo merespons kritikan tersebut.
Dikutip dari tribunnews.com, kritikan itu disampaikan dalam sambutannya saat kampanye di Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Prabowo pun mengakui ia direndahkan lantaran dianggap hanya bisa berjoget saja. Capres nomor urut 2 ini mengakui ketidakpiawaiannya berbicara hingga banyak orang yang memberikan nasihat untuknya. Ia mengaku banyak pihak yang memberikan nasihat agar Prabowo tidak terpancing emosi dengan lawan politiknya. Menanggapi nasihat tersebut, Prabowo mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang prajurit. Oleh sebab itu pantas jika ia tidak pandai bertutur kata. Meski begitu, Prabowo tidak mempersalahkan jika ia mendapat banyak hujatan. Baginya, Prabowo hanya ingin berjuang untuk membela rakyat Indonesia. Diketahui hujatan ini bermunculan selesai debat Capres ketiga pada Minggu 7 Januari silam. Prabowo dinilai terpancing emosi lawan hingga kurang bisa berbicara dalam debat tersebut. Terlebih selesai debat, Prabowo mengeluarkan umpatan hingga kata kasar yang diduga ditujukan untuk paslon lawannya. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto sedang menjadi sorotan publik lantaran dinilai emosional. Penilaian itu juga disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia yakni Yusuf Kala yang mewanti-wanti masyarakat agar hati-hati memilih pemimpin Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Yusuf Kala pada Rabu 10 Januari. Ia menyinggung soal pedoman memilih pemimpin di dalam agama Islam. Adapun pedoman itu diantaranya amanah, jujur, dan cerdas. Yusuf Kala menilai ciri-ciri pemimpin itu dimiliki oleh Anies Baswedan. Lantas ia menyindir capres lainnya yang suka marah-marah. Menurutnya sangat berbahaya jika negara dipimpin sosok seperti itu. Ia mengatakan presiden yang suka marah-marah bisa ditonjok saat berdebat dengan kepala negara lain. Politisi senior Partai Golkar itu berpesan agar masyarakat hati-hati memilih pemimpin. Salah satu yang menjadi acuan adalah sikap para capres saat debat ketika Pilpres 2024 baru-baru ini. Caranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menggunakan kata kasar saat menyindir politikus pintar teori tapi salah data. Bahkan relawan Prabowo turut berkata kasar. Menanggapi hal tersebut, Prabowo mengaku selalu berbicara apa adanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan saat kampanye di Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Dalam pidatonya, Prabowo mengaku mendapat masukan untuk berhati-hati berbicara dan tidak terpancing emosi. Namun ia menolak masukan itu karena ucapannya selalu apa adanya. Lantas Prabowo menyindir pihak yang suka berbicara sopan di hadapan masyarakat. Capres nomor urut 2 ini menyindir politikus yang pintar teori hingga suka berbicara sopan namun salah data. Dalam sindiran itu, Prabowo kembali melontarkan kata-kata kasar seperti yang diutarakan saat menyindir Anies Baswedan. Mendengar hal tersebut, relawan Prabowo pun riuh ikut berteriak menggunakan kata kasar. Kemudian Prabowo menilai banyak elit Indonesia yang salah menilai kepribadian seseorang. Ia pun mengkritik politikus yang sengaja mengungkap data salah untuk menyerang lawan politiknya. Hati-hati bicaranya, harus hati-hati, jangan emosi, nanti terpancing. Bicaranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara. Kalian mau dengan saya bicara sopan-sopan terus? Mau? Atau saya bicara seperti politisi-politisi, atau saya bicara seperti akademisi yang pintar teori, tapi salah. Sebelumnya meletakkan landasan, semua berjasa, harus diakui. Saya juga terus terang saja, saya mengakui Ibu Megawati pun berjasa, pun berbuat yang banyak. Prabowo Subianto belak-belakan memuji kinerja Megawati Soekarno Putri pada Jumat 12 Januari. Menurut calon presiden nomor urut 2 itu, Megawati berjasa dalam pembangunan bangsa selama menjadi presiden kelima. Pujian tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Dialog Capres bersama Kadin di Jakarta Theater, tepatnya pada hari ini 12 Januari 2024.
Awalnya Prabowo menilai pemerintahan Jokowi telah membawa Indonesia pada kondisi yang sangat baik. Bahkan menurutnya Jokowi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi paling tinggi di dunia. Setelah itu Prabowo pun belak-belakan memuji Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, Megawati dan seluruh Presiden Republik Indonesia yang telah menjabat memiliki jasa besar bagi negara, terutama dalam membuat landasan kebijakan perekonomian, landasan ideologi, dan landasan politik bangsa, yang mana menurutnya pondasi itu akan menjadi langkah utama pemimpin selanjutnya untuk melanjutkan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, jika terpilih, dirinya pun tidak akan ragu untuk melanjutkan seluruh program pembangunan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi nilai 11 dari 100 yang diberikan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Prabowo mengaku tidak menanggapi serius soal nilai rendah yang diterimanya saat debat. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Gor Sahabudin, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis 11 Januari 2024. Prabowo kemudian menyindir Anies dengan kalimat "emang lu siape?". Sindiran itu disampaikan Prabowo berulang kali. Dilansir dari Kompas.com, kalimat tersebut langsung disambut gemuruh ribuan pendukungnya. Tak sampai di situ, Prabowo juga menukil gaya bahasa Indonesia Timur yang lebih terbuka dan plak-plakan. Prabowo menyebut kalimat kaset rusak terkait pemberian nilai rendah terhadap dirinya. Prabowo mengaku akan mempertahankan gaya bahasanya yang terbuka dan terus terang, termasuk dalam menanggapi pernyataan rivalnya dalam Pilpres 2024. Prabowo memastikan tidak mau bertutur dengan banyak teori. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat kritikan dari berbagai pihak, salah satunya dinilai hanya bisa berjoget dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebaliknya Prabowo Subianto dinilai kurang cakap berbicara, terlebih saat debat Capres yang dilaksanakan oleh KPU. Kini Prabowo merespons kritikan tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, kritikan itu disampaikan dalam sambutannya saat kampanye di Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Prabowo pun mengakui ia direndahkan lantaran dianggap hanya bisa berjoget saja. Capres nomor urut 2 ini mengakui ketidakpiawaiannya berbicara hingga banyak orang yang memberikan nasihat untuknya. Ia mengaku banyak pihak yang memberikan nasihat agar Prabowo tidak terpancing emosi dengan lawan politiknya. Menanggapi nasihat tersebut, Prabowo mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang prajurit. Oleh sebab itu pantas jika ia tidak pandai bertutur kata. Meski begitu, Prabowo tidak mempersalahkan jika ia mendapat banyak hujatan. Baginya, Prabowo hanya ingin berjuang untuk membela rakyat Indonesia. Diketahui hujatan ini bermunculan selesai debat Capres ketiga pada Minggu 7 Januari silam. Prabowo dinilai terpancing emosi lawan hingga kurang bisa berbicara dalam debat tersebut. Terlebih selesai debat, Prabowo mengeluarkan umpatan hingga kata kasar yang diduga ditujukan untuk paslon lawannya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sedang menjadi sorotan publik lantaran dinilai emosional. Penilaian itu juga disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia yakni Yusuf Kala yang mewanti-wanti masyarakat agar hati-hati memilih pemimpin Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Yusuf Kala pada Rabu 10 Januari. Ia menyinggung soal pedoman memilih pemimpin di dalam agama Islam. Adapun pedoman itu diantaranya amanah, jujur, dan cerdas. Yusuf Kala menilai ciri-ciri pemimpin itu dimiliki oleh Anies Baswedan. Lantas ia menyindir capres lainnya yang suka marah-marah. Menurutnya sangat berbahaya jika negara dipimpin sosok seperti itu. Ia mengatakan presiden yang suka marah-marah bisa ditonjok saat berdebat dengan kepala negara lain. Politisi senior Partai Golkar itu berpesan agar masyarakat hati-hati memilih pemimpin. Salah satu yang menjadi acuan adalah sikap para capres saat debat ketika Pilpres 2024 baru-baru ini. Caranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menggunakan kata kasar saat menyindir politikus pintar teori tapi salah data. Bahkan relawan Prabowo turut berkata kasar. Menanggapi hal tersebut, Prabowo mengaku selalu berbicara apa adanya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan saat kampanye di Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Dalam pidatonya, Prabowo mengaku mendapat masukan untuk berhati-hati berbicara dan tidak terpancing emosi. Namun ia menolak masukan itu karena ucapannya selalu apa adanya. Lantas Prabowo menyindir pihak yang suka berbicara sopan di hadapan masyarakat. Capres nomor urut 2 ini menyindir politikus yang pintar teori hingga suka berbicara sopan namun salah data. Dalam sindiran itu, Prabowo kembali melontarkan kata-kata kasar seperti yang diutarakan saat menyindir Anies Baswedan. Mendengar hal tersebut, relawan Prabowo pun riuh ikut berteriak menggunakan kata kasar. Kemudian Prabowo menilai banyak elit Indonesia yang salah menilai kepribadian seseorang. Ia pun mengkritik politikus yang sengaja mengungkap data salah untuk menyerang lawan politiknya. Hati-hati bicaranya, harus hati-hati, jangan emosi, nanti terpancing. Bicaranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara. Kalian mau dengan saya bicara sopan-sopan terus? Mau? Atau saya bicara seperti politisi-politisi, atau saya bicara seperti akademisi yang pintar teori tapi salah. Sebelumnya meletakkan landasan, semua berjasa, harus diakui. Saya juga terus terang saja, saya mengakui Ibu Megawati pun berjasa, pun berbuat yang banyak. Prabowo Subianto belak-belakan memuji kinerja Megawati Soekarno Putri pada Jumat 12 Januari. Menurut calon presiden nomor urut 2 itu, Megawati berjasa dalam pembangunan bangsa selama menjadi presiden kelima. Pujian tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Dialog Capres bersama Kadin di Jakarta Teater, tepatnya pada hari ini 12 Januari 2024. Awalnya Prabowo menilai pemerintahan Jokowi telah membawa Indonesia pada kondisi yang sangat baik. Bahkan menurutnya Jokowi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi paling tinggi di dunia. Setelah itu Prabowo pun belak-belakan memuji Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, Megawati dan seluruh Presiden Republik Indonesia yang telah menjabat memiliki jasa besar bagi negara, terutama dalam membuat landasan kebijakan perekonomian, landasan ideologi, dan landasan politik bangsa, yang mana menurutnya pondasi itu akan menjadi langkah utama pemimpin selanjutnya untuk melanjutkan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, jika terpilih, dirinya pun tidak akan ragu untuk melanjutkan seluruh program pembangunan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi nilai 11 dari 100 yang diberikan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Prabowo mengaku tidak menanggapi serius soal nilai rendah yang diterimanya saat debat. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Gor Sahabudin, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis 11 Januari 2024. Prabowo kemudian menyindir Anies dengan kalimat "emang lu siape?". Sindiran itu disampaikan Prabowo berulang kali. Dilansir dari Kompas.com, kalimat tersebut langsung disambut gemuruh ribuan pendukungnya. Tak sampai di situ, Prabowo juga menukil gaya bahasa Indonesia Timur yang lebih terbuka dan plak-plakan. Prabowo menyebut kalimat kaset rusak terkait pemberian nilai rendah terhadap dirinya. Prabowo mengaku akan mempertahankan gaya bahasanya yang terbuka dan terus terang, termasuk dalam menanggapi pernyataan rivalnya dalam Pilpres 2024. Prabowo memastikan tidak mau bertutur dengan banyak teori. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat kritikan dari berbagai pihak, salah satunya dinilai hanya bisa berjoget dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebaliknya Prabowo Subianto dinilai kurang cakap berbicara, terlebih saat debat Capres yang dilaksanakan oleh KPU. Kini Prabowo merespons kritikan tersebut.
Dikutip dari tribunnews.com, kritikan itu disampaikan dalam sambutannya saat kampanye di Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Prabowo pun mengakui ia direndahkan lantaran dianggap hanya bisa berjoget saja. Capres nomor urut 2 ini mengakui ketidakpiawaiannya berbicara hingga banyak orang yang memberikan nasihat untuknya. Ia mengaku banyak pihak yang memberikan nasihat agar Prabowo tidak terpancing emosi dengan lawan politiknya. Menanggapi nasihat tersebut, Prabowo mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang prajurit. Oleh sebab itu pantas jika ia tidak pandai bertutur kata. Meski begitu, Prabowo tidak mempersalahkan jika ia mendapat banyak hujatan. Baginya, Prabowo hanya ingin berjuang untuk membela rakyat Indonesia. Diketahui hujatan ini bermunculan selesai debat Capres ketiga pada Minggu 7 Januari silam. Prabowo dinilai terpancing emosi lawan hingga kurang bisa berbicara dalam debat tersebut. Terlebih selesai debat, Prabowo mengeluarkan umpatan hingga kata kasar yang diduga ditujukan untuk paslon lawannya. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto sedang menjadi sorotan publik lantaran dinilai emosional. Penilaian itu juga disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia yakni Yusuf Kala yang mewanti-wanti masyarakat agar hati-hati memilih pemimpin Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Yusuf Kala pada Rabu 10 Januari. Ia menyinggung soal pedoman memilih pemimpin di dalam agama Islam. Adapun pedoman itu diantaranya amanah, jujur, dan cerdas. Yusuf Kala menilai ciri-ciri pemimpin itu dimiliki oleh Anies Baswedan. Lantas ia menyindir capres lainnya yang suka marah-marah. Menurutnya sangat berbahaya jika negara dipimpin sosok seperti itu. Ia mengatakan presiden yang suka marah-marah bisa ditonjok saat berdebat dengan kepala negara lain. Politisi senior Partai Golkar itu berpesan agar masyarakat hati-hati memilih pemimpin. Salah satu yang menjadi acuan adalah sikap para capres saat debat ketiga Pilpres 2024 baru-baru ini. Caranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menggunakan kata kasar saat menyindir politikus pintar teori tapi salah data. Bahkan relawan Prabowo turut berkata kasar. Menanggapi hal tersebut, Prabowo mengaku selalu berbicara apa adanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan saat kampanye di Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Dalam pidatonya, Prabowo mengaku mendapat masukan untuk berhati-hati berbicara dan tidak terpancing emosi. Namun ia menolak masukan itu karena ucapannya selalu apa adanya. Lantas Prabowo menyindir pihak yang suka berbicara sopan di hadapan masyarakat. Capres nomor urut 2 ini menyindir politikus yang pintar teori hingga suka berbicara sopan namun salah data. Dalam sindiran itu, Prabowo kembali melontarkan kata-kata kasar seperti yang diutarakan saat menyindir Anies Baswedan. Mendengar hal tersebut, relawan Prabowo pun riuh ikut berteriak menggunakan kata kasar. Kemudian Prabowo menilai banyak elit Indonesia yang salah menilai kepribadian seseorang. Ia pun mengkritik politikus yang sengaja mengungkap data salah untuk menyerang lawan politiknya. Hati-hati bicaranya, harus hati-hati, jangan emosi, nanti terpancing. Bicaranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara. Kalian mau dengan saya bicara sopan-sopan terus? Mau? Atau saya bicara seperti politisi-politisi, atau saya bicara seperti akademisi yang pintar teori, tapi salah. Sebelumnya meletakkan landasan, semua berjasa, harus diakui. Saya juga terus terang saja, saya mengakui Ibu Megawati pun berjasa, pun berbuat yang banyak. Prabowo Subianto belak-belakan memuji kinerja Megawati Soekarno Putri pada Jumat 12 Januari. Menurut calon presiden nomor urut 2 itu, Megawati berjasa dalam pembangunan bangsa selama menjadi presiden kelima. Pujian tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Dialog Capres bersama Kadin di Jakarta Theater, tepatnya pada hari ini 12 Januari 2024.
Awalnya Prabowo menilai pemerintahan Jokowi telah membawa Indonesia pada kondisi yang sangat baik. Bahkan menurutnya Jokowi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi paling tinggi di dunia. Setelah itu Prabowo pun belak-belakan memuji Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, Megawati dan seluruh Presiden Republik Indonesia yang telah menjabat memiliki jasa besar bagi negara, terutama dalam membuat landasan kebijakan perekonomian, landasan ideologi, dan landasan politik bangsa, yang mana menurutnya pondasi itu akan menjadi langkah utama pemimpin selanjutnya untuk melanjutkan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, jika terpilih, dirinya pun tidak akan ragu untuk melanjutkan seluruh program pembangunan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi nilai 11 dari 100 yang diberikan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Prabowo mengaku tidak menanggapi serius soal nilai rendah yang diterimanya saat debat. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Gor Sahabudin, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis 11 Januari 2024. Prabowo kemudian menyindir Anies dengan kalimat "emang lu siape?". Sindiran itu disampaikan Prabowo berulang kali. Dilansir dari kompas.com, kalimat tersebut langsung disambut gemuruh ribuan pendukungnya. Tak sampai di situ, Prabowo juga menukil gaya bahasa Indonesia Timur yang lebih terbuka dan plak-plakan. Prabowo menyebut kalimat kaset rusak terkait pemberian nilai rendah terhadap dirinya. Prabowo mengaku akan mempertahankan gaya bahasanya yang terbuka dan terus terang, termasuk dalam menanggapi pernyataan rivalnya dalam Pilpres 2024. Prabowo memastikan tidak mau bertutur dengan banyak teori. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat kritikan dari berbagai pihak, salah satunya dinilai hanya bisa berjoget dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebaliknya Prabowo Subianto dinilai kurang cakap berbicara, terlebih saat debat Capres yang dilaksanakan oleh KPU. Kini Prabowo merespons kritikan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, kritikan itu disampaikan dalam sambutannya saat kampanye di Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Prabowo pun mengakui ia direndahkan lantaran dianggap hanya bisa berjoget saja. Capres nomor urut 2 ini mengakui ketidakpiawaiannya berbicara hingga banyak orang yang memberikan nasihat untuknya. Ia mengaku banyak pihak yang memberikan nasihat agar Prabowo tidak terpancing emosi dengan lawan politiknya. Menanggapi nasihat tersebut, Prabowo mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang prajurit. Oleh sebab itu pantas jika ia tidak pandai bertutur kata. Meski begitu, Prabowo tidak mempersalahkan jika ia mendapat banyak hujatan. Baginya, Prabowo hanya ingin berjuang untuk membela rakyat Indonesia. Diketahui hujatan ini bermunculan selesai debat Capres ketiga pada Minggu 7 Januari silam. Prabowo dinilai terpancing emosi lawan hingga kurang bisa berbicara dalam debat tersebut. Terlebih selesai debat, Prabowo mengeluarkan umpatan hingga kata kasar yang diduga ditujukan untuk paslon lawannya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sedang menjadi sorotan publik lantaran dinilai emosional. Penilaian itu juga disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia yakni Yusuf Kala yang mewanti-wanti masyarakat agar hati-hati memilih pemimpin Indonesia. Dikutip dari kompas.com, hal tersebut disampaikan Yusuf Kala pada Rabu 10 Januari. Ia menyinggung soal pedoman memilih pemimpin di dalam agama Islam. Adapun pedoman itu diantaranya amanah, jujur, dan cerdas. Yusuf Kala menilai ciri-ciri pemimpin itu dimiliki oleh Anies Baswedan. Lantas ia menyindir capres lainnya yang suka marah-marah. Menurutnya sangat berbahaya jika negara dipimpin sosok seperti itu. Ia mengatakan presiden yang suka marah-marah bisa ditonjok saat berdebat dengan kepala negara lain. Politisi senior Partai Golkar itu berpesan agar masyarakat hati-hati memilih pemimpin. Salah satu yang menjadi acuan adalah sikap para capres saat debat ketika Pilpres 2024 baru-baru ini. Caranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menggunakan kata kasar saat menyindir politikus pintar teori tapi salah data. Bahkan relawan Prabowo turut berkata kasar. Menanggapi hal tersebut, Prabowo mengaku selalu berbicara apa adanya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan saat kampanye di Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Dalam pidatonya, Prabowo mengaku mendapat masukan untuk berhati-hati berbicara dan tidak terpancing emosi. Namun ia menolak masukan itu karena ucapannya selalu apa adanya. Lantas Prabowo menyindir pihak yang suka berbicara sopan di hadapan masyarakat. Capres nomor urut 2 ini menyindir politikus yang pintar teori hingga suka berbicara sopan namun salah data. Dalam sindiran itu, Prabowo kembali melontarkan kata-kata kasar seperti yang diutarakan saat menyindir Anies Baswedan. Mendengar hal tersebut, relawan Prabowo pun riuh ikut berteriak menggunakan kata kasar. Kemudian Prabowo menilai banyak elit Indonesia yang salah menilai kepribadian seseorang. Ia pun mengkritik politikus yang sengaja mengungkap data salah untuk menyerang lawan politiknya. Hati-hati bicaranya, harus hati-hati, jangan emosi, nanti terpancing. Bicaranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara. Kalian mau dengan saya bicara sopan-sopan terus? Mau? Atau saya bicara seperti politisi-politisi, atau saya bicara seperti akademisi yang pintar teori tapi salah. Sebelumnya meletakkan landasan, semua berjasa, harus diakui. Saya juga terus terang saja, saya mengakui Ibu Megawati pun berjasa, pun berbuat yang banyak. Prabowo Subianto belak-belakan memuji kinerja Megawati Soekarno Putri pada Jumat 12 Januari. Menurut calon presiden nomor urut 2 itu, Megawati berjasa dalam pembangunan bangsa selama menjadi presiden kelima. Pujian tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Dialog Capres bersama Kadin di Jakarta Theater, tepatnya pada hari ini 12 Januari 2024. Awalnya Prabowo menilai pemerintahan Jokowi telah membawa Indonesia pada kondisi yang sangat baik. Bahkan menurutnya Jokowi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi paling tinggi di dunia. Setelah itu Prabowo pun belak-belakan memuji Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, Megawati dan seluruh Presiden Republik Indonesia yang telah menjabat memiliki jasa besar bagi negara, terutama dalam membuat landasan kebijakan perekonomian, landasan ideologi, dan landasan politik bangsa, yang mana menurutnya pondasi itu akan menjadi langkah utama pemimpin selanjutnya untuk melanjutkan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, jika terpilih, dirinya pun tidak akan ragu untuk melanjutkan seluruh program pembangunan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi nilai 11 dari 100 yang diberikan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Prabowo mengaku tidak menanggapi serius soal nilai rendah yang diterimanya saat debat. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Gor Sahabudin, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis 11 Januari 2024. Prabowo kemudian menyindir Anies dengan kalimat "emang lu siape?". Sindiran itu disampaikan Prabowo berulang kali. Dilansir dari Kompas.com, kalimat tersebut langsung disambut gemuruh ribuan pendukungnya. Tak sampai di situ, Prabowo juga menukil gaya bahasa Indonesia Timur yang lebih terbuka dan plak-plakan. Prabowo menyebut kalimat kaset rusak terkait pemberian nilai rendah terhadap dirinya. Prabowo mengaku akan mempertahankan gaya bahasanya yang terbuka dan terus terang, termasuk dalam menanggapi pernyataan rivalnya dalam Pilpres 2024. Prabowo memastikan tidak mau bertutur dengan banyak teori. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat kritikan dari berbagai pihak, salah satunya dinilai hanya bisa berjoget dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebaliknya Prabowo Subianto dinilai kurang cakap berbicara, terlebih saat debat Capres yang dilaksanakan oleh KPU. Kini Prabowo merespons kritikan tersebut.
Dikutip dari tribunnews.com, kritikan itu disampaikan dalam sambutannya saat kampanye di Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Prabowo pun mengakui ia direndahkan lantaran dianggap hanya bisa berjoget saja. Capres nomor urut 2 ini mengakui ketidakpiawaiannya berbicara hingga banyak orang yang memberikan nasihat untuknya. Ia mengaku banyak pihak yang memberikan nasihat agar Prabowo tidak terpancing emosi dengan lawan politiknya. Menanggapi nasihat tersebut, Prabowo mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang prajurit. Oleh sebab itu pantas jika ia tidak pandai bertutur kata. Meski begitu, Prabowo tidak mempersalahkan jika ia mendapat banyak hujatan. Baginya, Prabowo hanya ingin berjuang untuk membela rakyat Indonesia. Diketahui hujatan ini bermunculan selesai debat Capres ketiga pada Minggu 7 Januari silam. Prabowo dinilai terpancing emosi lawan hingga kurang bisa berbicara dalam debat tersebut. Terlebih selesai debat, Prabowo mengeluarkan umpatan hingga kata kasar yang diduga ditujukan untuk paslon lawannya. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto sedang menjadi sorotan publik lantaran dinilai emosional. Penilaian itu juga disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia yakni Yusuf Kala yang mewanti-wanti masyarakat agar hati-hati memilih pemimpin Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Yusuf Kala pada Rabu 10 Januari. Ia menyinggung soal pedoman memilih pemimpin di dalam agama Islam. Adapun pedoman itu diantaranya amanah, jujur, dan cerdas. Yusuf Kala menilai ciri-ciri pemimpin itu dimiliki oleh Anies Baswedan. Lantas ia menyindir capres lainnya yang suka marah-marah. Menurutnya sangat berbahaya jika negara dipimpin sosok seperti itu. Ia mengatakan presiden yang suka marah-marah bisa ditonjok saat berdebat dengan kepala negara lain. Politisi senior Partai Golkar itu berpesan agar masyarakat hati-hati memilih pemimpin. Salah satu yang menjadi acuan adalah sikap para capres saat debat ketiga Pilpres 2024 baru-baru ini. Caranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menggunakan kata kasar saat menyindir politikus pintar teori tapi salah data. Bahkan relawan Prabowo turut berkata kasar. Menanggapi hal tersebut, Prabowo mengaku selalu berbicara apa adanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan saat kampanye di Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Dalam pidatonya, Prabowo mengaku mendapat masukan untuk berhati-hati berbicara dan tidak terpancing emosi. Namun ia menolak masukan itu karena ucapannya selalu apa adanya. Lantas Prabowo menyindir pihak yang suka berbicara sopan di hadapan masyarakat. Capres nomor urut 2 ini menyindir politikus yang pintar teori hingga suka berbicara sopan namun salah data. Dalam sindiran itu, Prabowo kembali melontarkan kata-kata kasar seperti yang diutarakan saat menyindir Anies Baswedan. Mendengar hal tersebut, relawan Prabowo pun riuh ikut berteriak menggunakan kata kasar. Kemudian Prabowo menilai banyak elit Indonesia yang salah menilai kepribadian seseorang. Ia pun mengkritik politikus yang sengaja mengungkap data salah untuk menyerang lawan politiknya. Hati-hati, bicaranya harus hati-hati, jangan emosi. Nanti terpancing. Bicaranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara. Kalian mau dengan saya bicara sopan-sopan terus? Mau? Atau saya bicara seperti politisi-politisi, atau saya bicara seperti akademisi yang pintar teori tapi salah. Sebelumnya meletakkan landasan, semua berjasa, harus diakui. Saya juga terus terang saja, saya mengakui Ibu Megawati pun berjasa, pun berbuat yang banyak. Prabowo Subianto belak-belakan memuji kinerja Megawati Soekarno Putri pada Jumat 12 Januari. Menurut calon presiden nomor urut 2 itu, Megawati berjasa dalam pembangunan bangsa selama menjadi presiden kelima. Pujian tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Dialog Capres bersama Kadin di Jakarta Theater, tepatnya pada hari ini 12 Januari 2024.
Awalnya Prabowo menilai pemerintahan Jokowi telah membawa Indonesia pada kondisi yang sangat baik. Bahkan menurutnya Jokowi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi paling tinggi di dunia. Setelah itu Prabowo pun belak-belakan memuji Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, Megawati dan seluruh Presiden Republik Indonesia yang telah menjabat memiliki jasa besar bagi negara, terutama dalam membuat landasan kebijakan perekonomian, landasan ideologi, dan landasan politik bangsa, yang mana menurutnya pondasi itu akan menjadi langkah utama pemimpin selanjutnya untuk melanjutkan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, jika terpilih, dirinya pun tidak akan ragu untuk melanjutkan seluruh program pembangunan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi nilai 11 dari 100 yang diberikan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Prabowo mengaku tidak menanggapi serius soal nilai rendah yang diterimanya saat debat. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Gor Sahabudin, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis 11 Januari 2024. Prabowo kemudian menyindir Anies dengan kalimat "emang lu siape?". Sindiran itu disampaikan Prabowo berulang kali. Dilansir dari kompas.com, kalimat tersebut langsung disambut gemuruh ribuan pendukungnya. Tak sampai di situ, Prabowo juga menukil gaya bahasa Indonesia Timur yang lebih terbuka dan plak-plakan. Prabowo menyebut kalimat kaset rusak terkait pemberian nilai rendah terhadap dirinya. Prabowo mengaku akan mempertahankan gaya bahasanya yang terbuka dan terus terang, termasuk dalam menanggapi pernyataan rivalnya dalam Pilpres 2024. Prabowo memastikan tidak mau bertutur dengan banyak teori. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat kritikan dari berbagai pihak, salah satunya dinilai hanya bisa berjoget dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebaliknya Prabowo Subianto dinilai kurang cakap berbicara, terlebih saat debat Capres yang dilaksanakan oleh KPU. Kini Prabowo merespons kritikan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, kritikan itu disampaikan dalam sambutannya saat kampanye di Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Prabowo pun mengakui ia direndahkan lantaran dianggap hanya bisa berjoget saja. Capres nomor urut 2 ini mengakui ketidakpiawaiannya berbicara hingga banyak orang yang memberikan nasihat untuknya. Ia mengaku banyak pihak yang memberikan nasihat agar Prabowo tidak terpancing emosi dengan lawan politiknya. Menanggapi nasihat tersebut, Prabowo mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang prajurit. Oleh sebab itu pantas jika ia tidak pandai bertutur kata. Meski begitu, Prabowo tidak mempersalahkan jika ia mendapat banyak hujatan. Baginya, Prabowo hanya ingin berjuang untuk membela rakyat Indonesia. Diketahui hujatan ini bermunculan selesai debat Capres ketiga pada Minggu 7 Januari silam. Prabowo dinilai terpancing emosi lawan hingga kurang bisa berbicara dalam debat tersebut. Terlebih selesai debat, Prabowo mengeluarkan umpatan hingga kata kasar yang diduga ditujukan untuk paslon lawannya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sedang menjadi sorotan publik lantaran dinilai emosional. Penilaian itu juga disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia yakni Yusuf Kala yang mewanti-wanti masyarakat agar hati-hati memilih pemimpin Indonesia. Dikutip dari kompas.com, hal tersebut disampaikan Yusuf Kala pada Rabu 10 Januari. Ia menyinggung soal pedoman memilih pemimpin di dalam agama Islam. Adapun pedoman itu diantaranya amanah, jujur, dan cerdas. Yusuf Kala menilai ciri-ciri pemimpin itu dimiliki oleh Anies Baswedan. Lantas ia menyindir capres lainnya yang suka marah-marah. Menurutnya sangat berbahaya jika negara dipimpin sosok seperti itu. Ia mengatakan presiden yang suka marah-marah bisa ditonjok saat berdebat dengan kepala negara lain. Politisi senior Partai Golkar itu berpesan agar masyarakat hati-hati memilih pemimpin. Salah satu yang menjadi acuan adalah sikap para capres saat debat ketika Pilpres 2024 baru-baru ini. Caranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menggunakan kata kasar saat menyindir politikus pintar teori tapi salah data. Bahkan relawan Prabowo turut berkata kasar. Menanggapi hal tersebut, Prabowo mengaku selalu berbicara apa adanya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan saat kampanye di Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Dalam pidatonya, Prabowo mengaku mendapat masukan untuk berhati-hati berbicara dan tidak terpancing emosi. Namun ia menolak masukan itu karena ucapannya selalu apa adanya. Lantas Prabowo menyindir pihak yang suka berbicara sopan di hadapan masyarakat. Capres nomor urut 2 ini menyindir politikus yang pintar teori hingga suka berbicara sopan namun salah data. Dalam sindiran itu, Prabowo kembali melontarkan kata-kata kasar seperti yang diutarakan saat menyindir Anies Baswedan. Mendengar hal tersebut, relawan Prabowo pun riuh ikut berteriak menggunakan kata kasar. Kemudian Prabowo menilai banyak elit Indonesia yang salah menilai kepribadian seseorang. Ia pun mengkritik politikus yang sengaja mengungkap data salah untuk menyerang lawan politiknya. Hati-hati bicaranya, harus hati-hati, jangan emosi, nanti terpancing. Bicaranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara. Kalian mau dengan saya bicara sopan-sopan terus? Mau? Atau saya bicara seperti politisi-politisi, atau saya bicara seperti akademisi-akademisi yang pintar teori tapi salah. Sebelumnya meletakkan landasan, semua berjasa, harus diakui. Saya juga terus terang saja, saya mengakui Ibu Megawati pun berjasa, pun berbuat yang banyak. Prabowo Subianto belak-belakan memuji kinerja Megawati Soekarno Putri pada Jumat 12 Januari. Menurut calon presiden nomor urut 2 itu, Megawati berjasa dalam pembangunan bangsa selama menjadi presiden kelima. Pujian tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Dialog Capres bersama Kadin di Jakarta Theater, tepatnya pada hari ini 12 Januari 2024. Awalnya Prabowo menilai pemerintahan Jokowi telah membawa Indonesia pada kondisi yang sangat baik. Bahkan menurutnya Jokowi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi paling tinggi di dunia. Setelah itu Prabowo pun belak-belakan memuji Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, Megawati dan seluruh Presiden Republik Indonesia yang telah menjabat memiliki jasa besar bagi negara, terutama dalam membuat landasan kebijakan perekonomian, landasan ideologi, dan landasan politik bangsa, yang mana menurutnya pondasi itu akan menjadi langkah utama pemimpin selanjutnya untuk melanjutkan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, jika terpilih, dirinya pun tidak akan ragu untuk melanjutkan seluruh program pembangunan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi nilai 11 dari 100 yang diberikan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Prabowo mengaku tidak menanggapi serius soal nilai rendah yang diterimanya saat debat. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Gor Sahabudin, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis 11 Januari 2024. Prabowo kemudian menyindir Anies dengan kalimat "emang lu siape?". Sindiran itu disampaikan Prabowo berulang kali. Dilansir dari Kompas.com, kalimat tersebut langsung disambut gemuruh ribuan pendukungnya. Tak sampai di situ, Prabowo juga menukil gaya bahasa Indonesia Timur yang lebih terbuka dan plak-plakan. Prabowo menyebut kalimat kaset rusak terkait pemberian nilai rendah terhadap dirinya. Prabowo mengaku akan mempertahankan gaya bahasanya yang terbuka dan terus terang, termasuk dalam menanggapi pernyataan rivalnya dalam Pilpres 2024. Prabowo memastikan tidak mau bertutur dengan banyak teori. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat kritikan dari berbagai pihak, salah satunya dinilai hanya bisa berjoget dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebaliknya Prabowo Subianto dinilai kurang cakap berbicara, terlebih saat debat Capres yang dilaksanakan oleh KPU. Kini Prabowo merespons kritikan tersebut.
Dikutip dari tribunnews.com, kritikan itu disampaikan dalam sambutannya saat kampanye di Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Prabowo pun mengakui ia direndahkan lantaran dianggap hanya bisa berjoget saja. Capres nomor urut 2 ini mengakui ketidakpiawaiannya berbicara hingga banyak orang yang memberikan nasihat untuknya. Ia mengaku banyak pihak yang memberikan nasihat agar Prabowo tidak terpancing emosi dengan lawan politiknya. Menanggapi nasihat tersebut, Prabowo mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang prajurit. Oleh sebab itu pantas jika ia tidak pandai bertutur kata. Meski begitu, Prabowo tidak mempersalahkan jika ia mendapat banyak hujatan. Baginya, Prabowo hanya ingin berjuang untuk membela rakyat Indonesia. Diketahui hujatan ini bermunculan selesai debat Capres ketiga pada Minggu 7 Januari silam. Prabowo dinilai terpancing emosi lawan hingga kurang bisa berbicara dalam debat tersebut. Terlebih selesai debat, Prabowo mengeluarkan umpatan hingga kata kasar yang diduga ditujukan untuk paslon lawannya. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto sedang menjadi sorotan publik lantaran dinilai emosional. Penilaian itu juga disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia yakni Yusuf Kala yang mewanti-wanti masyarakat agar hati-hati memilih pemimpin Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Yusuf Kala pada Rabu 10 Januari. Ia menyinggung soal pedoman memilih pemimpin di dalam agama Islam. Adapun pedoman itu diantaranya amanah, jujur, dan cerdas. Yusuf Kala menilai ciri-ciri pemimpin itu dimiliki oleh Anies Baswedan. Lantas ia menyindir capres lainnya yang suka marah-marah. Menurutnya sangat berbahaya jika negara dipimpin sosok seperti itu. Ia mengatakan presiden yang suka marah-marah bisa ditonjok saat berdebat dengan kepala negara lain. Politisi senior Partai Golkar itu berpesan agar masyarakat hati-hati memilih pemimpin. Salah satu yang menjadi acuan adalah sikap para capres saat debat ketika Pilpres 2024 baru-baru ini. Caranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menggunakan kata kasar saat menyindir politikus pintar teori tapi salah data. Bahkan relawan Prabowo turut berkata kasar. Menanggapi hal tersebut, Prabowo mengaku selalu berbicara apa adanya. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan saat kampanye di Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Dalam pidatonya, Prabowo mengaku mendapat masukan untuk berhati-hati berbicara dan tidak terpancing emosi. Namun ia menolak masukan itu karena ucapannya selalu apa adanya. Lantas Prabowo menyindir pihak yang suka berbicara sopan di hadapan masyarakat. Capres nomor urut 2 ini menyindir politikus yang pintar teori hingga suka berbicara sopan namun salah data. Dalam sindiran itu, Prabowo kembali melontarkan kata-kata kasar seperti yang diutarakan saat menyindir Anies Baswedan. Mendengar hal tersebut, relawan Prabowo pun riuh ikut berteriak menggunakan kata kasar. Kemudian Prabowo menilai banyak elit Indonesia yang salah menilai kepribadian seseorang. Ia pun mengkritik politikus yang sengaja mengungkap data salah untuk menyerang lawan politiknya. Hati-hati, bicaranya harus hati-hati, jangan emosi. Nanti terpancing. Bicaranya harus sopan-sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, saudara-saudara. Kalian mau dengan saya bicara sopan-sopan terus? Mau? Atau saya bicara seperti politisi-politisi, atau saya bicara seperti akademisi yang pintar teori tapi salah. Sebelumnya meletakkan landasan, semua berjasa, harus diakui. Saya juga terus terang saja, saya mengakui Ibu Megawati pun berjasa, pun berbuat yang banyak. Prabowo Subianto belak-belakan memuji kinerja Megawati Soekarno Putri pada Jumat 12 Januari. Menurut calon presiden nomor urut 2 itu, Megawati berjasa dalam pembangunan bangsa selama menjadi presiden kelima. Pujian tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Dialog Capres bersama Kadin di Jakarta Teater, tepatnya pada hari ini 12 Januari 2024.
Awalnya Prabowo menilai pemerintahan Jokowi telah membawa Indonesia pada kondisi yang sangat baik. Bahkan menurutnya Jokowi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi paling tinggi di dunia. Setelah itu Prabowo pun belak-belakan memuji Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, Megawati dan seluruh Presiden Republik Indonesia yang telah menjabat memiliki jasa besar bagi negara, terutama dalam membuat landasan kebijakan perekonomian, landasan ideologi, dan landasan politik bangsa, yang mana menurutnya pondasi itu akan menjadi langkah utama pemimpin selanjutnya untuk melanjutkan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, jika terpilih, dirinya pun tidak akan ragu untuk melanjutkan seluruh program pembangunan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi nilai 11 dari 100 yang diberikan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Prabowo mengaku tidak menanggapi serius soal nilai rendah yang diterimanya saat debat. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Gor Sahabudin, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis 11 Januari 2024. Prabowo kemudian menyindir Anies dengan kalimat "emang lu siapa?". Sindiran itu disampaikan Prabowo berulang kali. Dilansir dari kompas.com, kalimat tersebut langsung disambut gemuruh ribuan pendukungnya. Tak sampai di situ, Prabowo juga menukil gaya bahasa Indonesia Timur yang lebih terbuka dan plak-plakan. Prabowo menyebut kalimat kaset rusak terkait pemberian nilai rendah terhadap dirinya. Prabowo mengaku akan mempertahankan gaya bahasanya yang terbuka dan terus terang, termasuk dalam menanggapi pernyataan rivalnya dalam Pilpres 2024. Prabowo memastikan tidak mau bertutur dengan banyak teori. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat kritikan dari berbagai pihak, salah satunya dinilai hanya bisa berjoget dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebaliknya Prabowo Subianto dinilai kurang cakap berbicara, terlebih saat debat Capres yang dilaksanakan oleh KPU. Kini Prabowo merespons kritikan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, kritikan itu disampaikan dalam sambutannya saat kampanye di Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Prabowo pun mengakui ia direndahkan lantaran dianggap hanya bisa berjoget saja. Capres nomor urut 2 ini mengakui ketidakpiawaiannya berbicara hingga banyak orang yang memberikan nasihat untuknya. Ia mengaku banyak pihak yang memberikan nasihat agar Prabowo tidak terpancing emosi dengan lawan politiknya. Menanggapi nasihat tersebut, Prabowo mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang prajurit. Oleh sebab itu pantas jika ia tidak pandai